Selamat datang di webinar implementasi GeoGebra, Desmos, Wingeom, dan GeoEnzo dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Raihan Yudhistira Rabani selaku moderator webinar kali ini. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita ke acara intinya dan akan dibuka oleh pemateri pertama yaitu Bapak Dr. Hari Dwi Putra MPD. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama beliau merupakan Dr. Hari Dwi Putra MPD, merupakan dosen pendidikan matematika IKIP Siliwangi. Beliau telah menjadi dosen pendidikan matematika IKIP Siliwangi sejak tahun 2012. Memiliki komitmen untuk berbagai ilmu dan pengalaman. Aktif dalam kegiatan pengabdian dan kolaborasi penelitian. Untuk pendidikan, pada tahun 2019, beliau menempuh doktor pendidikan matematika Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia. Untuk skill beliau pada tahun 2012 hingga sekarang merupakan dosen Prodi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Lalu pada tahun 2015, reviewer modul pengembangan keprofesian PPPTK Mesin dan Teknik Industri. Pada tahun 2019 hingga sekarang, reviewer jurnal terakreditasi Sinta 2 hingga 3. Pada tahun 2022, beliau menjadi DPL Kampus Mengajar 3 dan 4 Kemdikbud. Pada tahun 2022 hingga sekarang, Asesor PPG Prajabatan Dirjen GTK Kemdikbud. Pada tahun 2022 hingga sekarang juga beliau merupakan asesor beban kerja dosen LL Dikti Wilayah 4. Tentunya dengan banyaknya skill tersebut, beliau memiliki banyak pengalaman. Pada tahun 2016, beliau menjadi pemateri keterampilan berhitung dengan jari matika. Pada tahun 2017, menjadi pemateri inovasi pembelajaran. Pada tahun 2019, beliau menjadi narasumber pelatihan Maple, Winpolot, dan Wingeom. Pada tahun 2020, menjadi pemateri pembelajaran Lesson Study. Pada tahun 2021, beliau menjadi narasumber desain video pembelajaran online implementasi Wingeom dalam LKPD. Pada tahun 2022, beliau menjadi narasumber desain modul ajar kurikulum prototype. Pada tahun 2023, menjadi pemateri penyusunan instrumen penelitian. Dan pada tahun 2024, menjadi pemateri pemanfaatan AI dalam penyusunan artikel ilmiah. Untuk yang ingin menghubungi beliau bisa menghubungi ke kontak yang tersedia. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya persilakan kepada Dr. Hari Dwi Putra MPD. Saya persilakan. Terima kasih Mas Rehan, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara singkat karena begitu banyak informasi yang lebih praktis dari para pemateri lainnya tentang bagaimana mengimplementasikan GeoGebra, Wingeom, Desmos, GeoEnzo di dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan secara singkat saja tentang pembelajaran yang menggunakan TIK. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu pengajar itu ada dua hal yang mendasari penggunaan teknologi, yaitu pada kurikulum Merdeka ini kita sudah diwajibkan ya menggunakan TIK dalam pembelajaran. Nah, minimal pengajar itu menggunakan PowerPoint ya untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Nah, namun pada hakikatnya agar peserta didik kita itu bisa menggunakan TIK secara komprehensif, nah tentu kita harus merancang media pembelajaran itu atau LKPD yang kita berikan ke siswa itu berbasis TIK. Nah, pada dasarnya TIK itu digunakan untuk memahamkan konsep kepada siswa, ada juga yang sebagai
umpan balik atau evaluasi. Nah, software yang bisa membangun pemahaman konsep siswa itu pada umumnya dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran itu siswa atau peserta didik itu selalu menggunakan aplikasi TIK itu. Sehingga software yang diberikan itu bisa membangun, mengeksplorasi, dan menemukan konsep tanpa guru yang menggunakan aplikasi TIK tersebut. Sehingga interaksi siswa dengan aplikasi TIK atau software yang dirancang oleh guru itu bisa maksimal digunakan oleh siswa. Nah, salah satunya pada materi kita pada pagi yang cerah ini, bagaimana GeoGebra, Windiom, Desmos, dan GeoEnzo itu dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran itu siswa selalu menggunakannya. Jadi dari siswa tidak tahu konsepnya, dengan menggunakan software ini bisa paham konsep tersebut. Nah, lalu ada juga guru yang menggunakan aplikasi TIK itu pada saat memberikan evaluasi, seperti kuis, soal latihan, sehingga konsep tetap diajarkan secara tanpa aplikasi TIK, bisa menggunakan model pembelajaran biasa, sehingga nanti untuk menggunakan soal-soal latihan, kemudian siswanya itu untuk mengganti kuis, itu baru menggunakan aplikasi TIK-nya. Nah, jadi software atau aplikasi yang digunakan guru ini cenderung itu untuk mengevaluasi pengetahuan siswa. Nah, itu salah satunya Quizzes, Kahoot, Google Form, Wordwall. Nah, itu semua aplikasi yang hanya diberikan ketika materi sudah dipelajari siswa, meskipun tanpa menggunakan aplikasi TIK juga. Nah, sekarang saya akan sampaikan tentang Wingiom. Wingiom ini software yang dikembangkan oleh Philip de Klerk, itu ahli perangkat lunak dari Kanada. Wingiom ini dikembangkan sejak awal tahun 2000-an sebagai salah satu software geometri. Jadi, Wingiom ini didesain untuk mengajarkan konsep geometri, baik itu dimensi 2 atau bangun ruang maupun dimensi 3 atau bangun ruang maupun dimensi 2 atau bidang datar. Nah, sehingga kegunaan Wingiom itu bisa memvisualisasikan konsep geometri yang akan dipelajari. Nah, sehingga dari awal sampai akhir nanti bisa didesain bagaimana Wingiom ini dieksplorasi atau dimanipulasi oleh siswa langsung di softwarenya tersebut. Namun, Wingiom ini hanya bisa digunakan di laptop, belum bisa digunakan di HP. Karena ukurannya cuma 1 MB kurang, sehingga tidak perlu instalasi, tidak perlu internet. Jadi ketika komputer atau laptop spesifikasi rendah sekalipun masih bisa menggunakan aplikasi Wingiom ini. Nah, selanjutnya GeoEnzo. Jadi setelah tahun 2000-an itu, ketika Wingiom sudah dikembangkan oleh ahli, muncul GeoEnzo yang dikembangkan oleh Eric Agnos, seorang ahli perangkat lunak dari negara Prancis. Nah, GeoEnzo ini dia mengadopsi yang dari Wingiom. Gunanya juga untuk membuat bangun datar, bangun ruang, kemudian ada juga untuk mengukur panjang sisi, sudut, dan kelilingnya, itu juga ada di Wingiom. Kemudian bisa juga menggunakan materi transformasi geometri, ini juga di Wingiom juga ada. Kemudian memiliki kalkulator bawaan. Nah, ini sepertinya tidak ada di Wingiom ya, sehingga kalkulator bawaan ini bisa di GeoEnzo dimanfaatkan. Untuk sistem kerja aplikasinya juga sama, dia bersifat portable, jadi tidak perlu diinstal, begitu softwarenya didapat, di-download, langsung bisa dijalankan tanpa instalasi. Nah, sama juga dengan Wingiom, GeoEnzo ini ternyata juga hanya bisa di Windows, jadi tidak bisa di HP atau di Android. Nah, setelah itu muncul GeoGebra. Nah, GeoGebra ini sejarahnya dikembangkan oleh Markus Hohenwater tahun 2021. Ini awalnya proyek tesis di Universitas Salzburg, Australia. Jadi, Bapak Ibu kalau ingin menjadi ahli perangkat lunak, dalam penelitiannya bisa mengembangkan suatu software yang beri nama sendiri gitu ya. Nah, contohnya Markus Hohenwater ini dia membuat proyek pengembangan GeoGebra tahun 2021. Kemudian GeoGebra ini digabungkan dari geometri dan algebra, sehingga tahun ini maksud 2001 ya, bukan 2021. Jadi tahun 2005 itu GeoGebra itu dikembangkan oleh komunitas internasional yang diberi nama GeoGebra Institute. Nah, digunakan oleh 155 negara dan dukungan bahasanya ada 70. Jadi Indonesia
sudah bisa bahasanya masuk ke dalam GeoGebra. Kalau WinGeom sepertinya bahasa Inggris saja. Kemudian untuk GeoGebra ini itu seperti namanya tadi bisa menggunakan konsep geometri dan konsep aljabar juga ya. Hanya beda di fitur-fiturnya saja. Sehingga untuk GeoGebra ini sudah bisa dijalankan di laptop, di HP, dan di websitenya langsung secara online. Hanya saja kalau kita gunakan GeoGebra ini secara online itu butuh koneksi internetnya yang stabil sehingga kinerjanya fitur-fiturnya dapat berjalan dengan maksimal. Nah, yang terakhir ini Desmos ya. Nah, Desmos ini dikembangkan oleh Eli Lubero, lulusan matematika dan fisika dari Yale University di Amerika Serikat. Desmos ini pertama kali dirilis sebagai graphing calculator online, jadi untuk menghitung menggunakan kalkulator itu secara online gratis sudah ada. Kemudian menjadi platform pembelajaran interaktif hingga tahun 2022 ini Desmos itu bergabung dengan perusahaan EdTech yang fokus pada pembelajaran adaptif. Nah, Desmos ini sudah masuk ke 20 bahasa, bisa di Indonesia juga. Jadi kegunaannya untuk Desmos ini bisa membuat grafik fungsi linear, kuadrat, fungsi kuadrat, eksponen, dan trigonometri, dan lainnya. Sehingga dengan menggunakan Desmos, kita bisa menentukan nilai koefisien dan melihat langsung perubahan bentuk grafik dari nilai koefisien tersebut. Dan juga di Desmos, kita bisa menggambar bentuk sistem ketidaksamaan dan luas areanya. Nah, Desmos ini sama halnya dengan GeoGebra, bisa diakses melalui HP, melalui laptop, kemudian tidak perlu instalasi. Nah, ini informasi pembuka yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Untuk praktiknya, nanti teman-teman pemateri yang hebat ini juga akan menjelaskan ke Bapak Ibu semuanya bagaimana mengimplementasikan aplikasi TIK itu dalam LKPD yang mana siswa dari awal belajar sampai akhir itu sudah menggunakan aplikasi tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Rehan. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Luar biasa ya, ternyata kita tahu bahwa TIK itu memiliki manfaat gitu jika diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Tadi juga sudah dijelaskan beberapa aplikasi atau media berbasis TIK yang ternyata banyak manfaatnya gitu, yang bahkan mudah diakses gitu bagi kita semua. Oke, pastinya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ingin tahu dong sama contoh implementasi dari berbagai media berbasis TIK yang baru saja dijabarkan oleh Bapak Hari. Oleh karena itu, kita langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Siti Sana Hanifah dan Ibu Tina Purnama Agustin. Kepada kedua pemateri, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Hari Dwi Putra MPD dan yang saya hormati para peserta webinar yang luar biasa, baik dari kalangan guru, mahasiswa maupun pelajar. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam webinar matematika hari ini dengan tema implementasi software matematika dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Tina Purnama Agustin dengan NIM 23510007 dengan rekan saya Siti Sana Hanifah dengan NIM 23510069. Webinar ini dirancang sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk menghadirkan pembelajaran matematika yang lebih bermakna, visual, dan menyenangkan, khususnya dalam topik bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Materi ini seringkali dianggap sulit karena bersifat abstrak. Padahal dengan bantuan media digital seperti GeoGebra, kita bisa menjadikan lebih konkret dan mudah dipahami. Hari ini kita tidak hanya akan membahas konsep dasar, tetapi juga mendemonstrasikan langsung cara menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikan bentuk 3D dengan materi bangun ruang kubus, seperti menghitung volume, menghitung luas permukaan, serta menjelajahi sifat-sifat bangun ruang secara interaktif. Kami harap webinar ini dapat menjadikan bekal dan inspirasi bagi Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi di kelas, serta bagi siswa dan mahasiswa dalam memahami konsep bangun ruang secara lebih menyeluruh. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama, berdiskusi, dan memperluas wawasan. Dan selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat. Baik, karena pengenalan GeoGebra ini tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Hari Dwi Putra, MPD, jadi kita langsung saja masuk pada LKPD-nya. Nah, kita akan masuk ke penggunaan software GeoGebra pada materi bangun ruang, sisi datar, kubus.
Langkah pertama itu untuk mengakses GeoGebra, buka aplikasi GeoGebra Classic melalui link https://www.geogebra.org/classic atau melalui pencarian di Google dengan cukup ketik GeoGebra Classic pada mesin pencarian di Google lalu klik web GeoGebra Classic. Nah, dan akan muncul tampilan software GeoGebra seperti berikut. Nah, pada LKPD ini, langkah pertama kita akan membuat dan eksplorasi kubus. Nah, pertama, klik menu toggle style bar di pojok kanan, lalu klik titik 3, lalu klik 3D grafik, dan akan muncul tampilan seperti gambar di kanan. Lalu buat titik dengan klik poin, nah dan klik pada titik koordinat A, negatif 2,2, dan titik koordinat B negatif 2,-2. Selanjutnya, klik pada layar 3 dimensi. Nah, lalu klik menu piramid, lalu pilih cube, dan klik pada titik A dan titik B, maka akan muncul gambar seperti berikut. Nah, kita akan menampilkan objek bantu pada Algebra View. Nah, langkah pertama itu dengan klik toggle style bar, lalu klik setting, dan centang pada kolom auxiliary object, nah maka akan muncul semua objek bantu pada Algebra View. Selanjutnya, karena akan menggunakan bangun ruang tersebut, maka kita tutup tampilan kiri atau tampilan 2 dimensi dengan cara menggesernya ke arah kiri sehingga tampilan 3 dimensi itu penuh. Kemudian, kita akan menghilangkan garis sumbu X dan Y dengan cara klik kiri pada background layar 3 dimensi dan hapus tanda centang pada show access dan show plan. Nah, siswa diarahkan untuk mengeksplorasi bentuk kubus dari berbagai sisi dengan menggunakan fitur Move Graphic View dan Rotate 3D Graphic View. Nah, setelah mengeksplorasi bentuk kubus, selanjutnya kita akan menemukan unsur-unsur dan sifat kubus dengan berbantuan panel di sebelah kiri atau panel Algebra View. Nah, yang pertama, siswa diarahkan untuk memperhatikan panel Algebra View dan ada daftar nama-nama objek seperti titik atau poin dengan ditandai simbol A, B, C, dan seterusnya. Lalu ada rusuk, itu edge atau segmen. Yang ketiga itu ada bidang atau sisi, ditandai dengan face atau poligon. Nah, yang kedua, kita memperhatikan panel tersebut, siswa dengan bantuan daftar dari objek di panel algebra, dan siswa akan mengetahui jumlah unsur-unsur yang dimiliki oleh kubus. Nah, yang ketiga, siswa diarahkan untuk memilih dan menulis masing-masing satu contoh dari bagian. Di sini misalnya siswa memilih titik sudutnya adalah A, rusuknya AB, dan salah satu sisinya siswa memilih A, B, C, D. Ini bertujuan untuk siswa mengetahui bagaimana bentuk dari bagian-bagian tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, siswa diarahkan untuk mengklik pada masing-masing objek yang telah dipilih tadi. Nah, di sini misalnya siswa memilih titik sudut A, lalu klik pada Algebra View titik A, maka otomatis GeoGebra ini akan menyorot bagian yang kita cari. Nah, bisa kita lihat pada gambar kubus di sini, kita sudah mengklik bagian A, lalu GeoGebra itu menyorot titik A dan ditandai dengan warnanya yang berbeda. Nah, setelah itu, siswa diperintahkan untuk meng-screenshot dan melampirkan hasilnya pada lembar jawaban LKPD. Nah, langkah yang sama seperti sebelumnya. Di sini untuk rusuk, siswa memilih rusuk AB. Dan klik rusuk AB atau pada Algebra View itu NGAB dan lihat kembali bagian yang disorot oleh kubus. Untuk siswa memilih sisi ABCD. Nah, klik juga bagian yang sudah dipilih tadi dan lihat juga bagian yang disorot oleh kubus. Di sini bisa terlihat warna yang disorot oleh kubus berbeda. Nah, setelah langkah-langkah tadi, siswa mengetahui unsur-unsur dan bentuk unsur-unsurnya yang dimiliki oleh kubus. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur yang dimiliki oleh kubus, siswa diarahkan untuk menjawab pertanyaan. Nah, pada Algebra View, di situ setiap panjangnya rusuk ada angkanya ya, ada panjangnya. Nah, lalu siswa diarahkan untuk memperhatikan pada Algebra View yang menunjukkan panjangnya rusuk, lalu diberi pertanyaan, bagaimana panjang rusuk dengan jawaban harapan yaitu semua rusuk sama panjang. Pertanyaan kedua, apa bidang datar yang membentuk semua sisi? Jawabannya, semua sisi berbentuk persegi. Lalu berapa banyak bidang datar yang membentuk kubus? Jawabannya adalah 6. Dan yang terakhir, apakah semua titik sudut mempertemukan 3 rusuk? Jawabannya adalah iya. Setiap titik sudut pada kubus merupakan pertemuan dari 3 rusuk yang saling tegak lurus.
Nah, setelah eksplorasi kubus dan unsur-unsurnya, siswa diharapkan bisa menyimpulkan apa itu kubus, apa aja unsur yang dimilikinya, dan sifat-sifatnya. Dan di sini jawaban yang diharapkan adalah kubus adalah 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dengan semua rusuknya sama panjang dan setiap titik sudut mempertemukan 3 rusuk. Lalu unsur yang dimiliki oleh kubus yaitu 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi. Sifat-sifat kubus yang telah diketahui yaitu semua sisi berbentuk persegi dan sama besar, semua rusuk memiliki panjang yang sama, setiap titik sudut mempertemukan 3 rusuk yang saling tegak lurus dan memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, untuk mengantisipasi, simpan secara online file GeoGebra agar bisa diakses kembali. Nah, dengan cara klik garis 3, lalu klik Save Online, lalu beri nama, pilih lokasi penyimpanannya, lalu Save. Lalu klik Save. Nah, selanjutnya kita akan menemukan jaring-jaring kubus. Nah, yang pertama itu pastikan dulu kubus yang telah dibuat tadi masih aktif. Jika webnya ke close atau ketutup, kita bisa mengakses kembali ke file yang telah kita simpan tadi. Nah, langkahnya yaitu klik menu piramid, lalu klik Net, dan klik pada objek kubus, maka GeoGebra akan otomatis membentuk jaring-jaring kubus. Nah, setelah ada hasilnya, siswa diarahkan untuk men-screenshot dan melampirkan jawabannya pada lembar jawaban LKPD-nya. Nah, siswa diarahkan kembali untuk mengeksplorasi jaring-jaring tersebut menggunakan fitur Move Graphic View dan Rotate 3D Graphic View. Nah, siswa diarahkan untuk membayangkan jika jaring-jaring ini dilipat, apakah bisa membentuk kubus? Nah, jawaban yang diharapkan adalah iya, jaring-jaring tersebut bisa dilipat kembali menjadi sebuah kubus karena susunan perseginya saling terhubung dengan tepat. Nah, di sini juga ada untuk membuktikannya. Nah, untuk membuktikan apakah jaring-jaring tersebut jika dilipat akan membentuk kubus, maka geser panel kanan, kan tadi masih full pada tampilan 3 dimensi, maka kita tarik tampilan 2 dimensi dan akan muncul fitur garis hitam seperti berikut. Nah, pada fitur garis hitam itu bisa di-adjust ke kanan ke kiri untuk membuka dan menutup jaring-jaringnya. Nah, maka untuk membuktikan jaring-jaring tersebut membentuk kubus, kita geser aja ke arah kiri, lalu setelah ada hasilnya, siswa diarahkan untuk men-screenshot dan melampirkannya. Selanjutnya, siswa menentukan dan menghitung volume dan luas permukaan kubus. Sebelum menghitung dengan algebra atau aplikasi GeoGebra-nya, siswa diarahkan dulu agar menemukan rumus volume dan luas permukaan kubusnya sendiri. Yang pertama, untuk volume kubus, sekarang perhatikan kubus 3D di GeoGebra dan bayangkan jika kubus tersebut diisi oleh kubus-kubus kecil berukuran 1 cm persegi. Misalkan panjang satu rusuk kubus besar adalah 3 cm. Itu artinya setiap sisi kubus terdiri dari 3 kubus kecil yang sejajar. Nah, di sini ada kolom pertanyaan. A. Misalkan panjang satu rusuk kubus adalah 3 cm. Selanjutnya B. Kubus terdiri dari beberapa lapisan kubus kecil. Yang pertama, banyaknya kubus kecil di satu sisi. Jawaban yang diharapkan yaitu 3. Yang kedua, banyaknya kubus kecil di satu bidang alas. Jawaban yang diharapkan yaitu sama 3. Yang ketiga, banyaknya lapisan ke atas atau tinggi, yaitu jawaban yang diharapkan juga 3. Ada kolom pertanyaan lagi. Bagaimana Anda bisa menghitung banyaknya kubus kecil seluruhnya dalam satu kubus besar? Jawaban yang diharapkan dengan mengalihkan semua kubus kecil dalam bidang alas dengan jumlah lapisan ke atas yaitu 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Tuliskan rumus volume kubus menurut pemahaman Anda. Jawaban yang diharapkan V sama dengan S pangkat 3 sama dengan S dikali S dikali S. Nah, yang kedua, mengamati luas permukaan kubus. Perhatikan kembali kubus dan jaring-jaring kubus yang telah Anda buat di atas. Sebelum menghitung ini, jadi siswa sudah membuat jaring-jaring terlebih dahulu. Yang A, hitung jumlah persegi dalam jaring-jaring kubus. Jawaban yang diharapkan 6. B, misalkan panjang rusuk satu persegi adalah S, maka 1 luas satu persegi sama dengan jawaban yang diharapkan S dikali S. Yang kedua, jika semua perseginya sama, maka total luas permukaan kubus adalah 6 dikali S dikali S. Ada kolom pertanyaan lagi. Jika ada 6 sisi yang berbentuk persegi dan semua sisinya sama, bagaimana Anda menghitung total luas permukaan kubus?
Tuliskan ide rumusmu sendiri. Jawaban yang diharapkan luas permukaan kubus sama dengan L sama dengan 6 dikali S dikali S. Ada kolom pertanyaan lagi untuk refleksi. Rumus volume kubus sama dengan S pangkat 3 sama dengan S dikali S dikali S. Rumus luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S dikali S. Nah, ini untuk mengarahkan siswa agar menemukan rumus sendiri. Setelah itu, kita akan menghitung volume dan luas permukaan menggunakan aplikasi GeoGebra-nya. Setelah menghitung rumus volume dan rumus luas permukaan kubus, mari kita hitung volume dan luas permukaan kubus pada algebra yang telah kita buat. Yang A, pertama, klik slider, klik di sembarang tempat dan beri nama S, isi min dengan 0, isi max dengan 100, dan isi increment dengan 1. Lalu OK. B, klik line, segment with given length, klik di titik A, dan isi length dengan S. Lalu OK. C, klik input. Di sini ada input. Tuliskan rumus volume kubus dan luas permukaan kubus yang telah siswa ketahui. Di sini klik dan sudah masuk. Lalu input. Yang D, tarik panel hitam ke kanan sesuai dengan panjang rusuk kubus. Dan untuk memudahkan kita menyelesaikan pertanyaan dan menyesuaikan beberapa jumlah S. S adalah panjang sisi kubus. Nah, di panel hitam ini bisa ditarik sesuai S-nya berapa. Contoh, S-nya itu 4. Berarti ditarik sampai angka 4, atau S-nya itu 10 ditarik sampai angka 10. Nah, di sini ada jawabannya langsung muncul V kubus. Berarti volume kubus dengan rumus S dikali S dikali S, maka akan muncul V-nya itu 64 jika S-nya itu 4. Lalu ditarik lagi atau tetap di panelnya misalnya 4 panjangnya, maka V luas sama dengan 6 dikali S itu hasilnya 94. Jadi tergantung S-nya itu berapa, maka di sini akan muncul volume dan luas permukaannya sendiri langsung secara otomatis. Nah, di sini ada kolom pertanyaan. Pada panel algebra muncul volume dan luas permukaan dari kubus tersebut. Coba buktikan hasilnya dengan menghitung manual. Yang tadi dihitung manual. Volume kubus S kali S kali S. Jika S-nya 4, maka 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. 64 ini sama hasilnya dengan 64 yang di GeoGebra-nya. Berarti itu sudah sama. Yang kedua, luas permukaan kubus. 6 kali S kali S. Ini rumusnya dimasukkan 4. 6 dikali 4 dikali 4 sama dengan 94. Maka sama juga V luas sama dengan 96. Nah, di akhir kesimpulan akhir, maka ada kolom pertanyaan, diskusikan. Nah, di sini ada kesimpulan akhir dari awal sampai akhir ke menghitung volume kubus dan luas permukaan kubus. Diberi pertanyaan, apa pengertian kubus, unsur yang dimiliki kubus, sifat-sifat kubus, rumus volume dan luas permukaan kubus. Yang pertama, apa pengertian kubus? Jawaban yang diharapkan yaitu kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi, berbentuk persegi dengan semua rusuknya sama panjang dan sisi titik sudut mempertemukan 3 rusuk yang saling tegak lurus. Yang kedua, pertanyaan apa saja unsur yang dimiliki kubus? Jawaban yang diharapkan yaitu 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi. Yang ketiga, tuliskan sifat-sifat kubus yang telah Anda ketahui. Jawaban yang diharapkan yaitu 1, semua sisi berbentuk persegi dan sama besar. Yang kedua, semua rusuk memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, setiap titik sudut mempertemukan 3 rusuk yang saling tegak lurus. Yang keempat, memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Yang keempat, rumus volume kubus.
V sama dengan S pangkat 3 sama dengan S dikali S dikali S. Yang kelima, terakhir, rumus luas permukaan kubus. L sama dengan 6 kali S kali S. Nah, ini adalah kesimpulan akhir dari LKPD atau algebra dari pertama sampai akhirnya. Baik, mungkin alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kegiatan webinar hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar dengan antusias dan semangat belajar yang luar biasa. Hari ini kita telah bersama-sama mengeksplorasi materi bangun ruang sisi datar, khususnya pada materi kubus, dengan pendekatan visual dan interaktif menggunakan GeoGebra. Kita telah belajar bahwa dengan bantuan teknologi, konsep matematika yang abstrak bisa menjadi lebih mudah dipahami, menyenangkan, bahkan membangkitkan rasa ingin tahu. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan wawasan baru, menginspirasi cara mengajar dan belajar yang lebih kreatif dan bermakna, serta membuka peluang pemanfaatan media digital dalam pembelajaran matematika ke depan. Kami mohon maaf apabila penyampaian terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Jangan ragu untuk terus bertanya, berdiskusi, dan bereksperimen menggunakan GeoGebra untuk memperkaya pemahaman. Sampai jumpa di webinar atau pelatihan selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap semangat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Tina Purnama dan Ibu Siti Sana. Luar biasa sekali. Ternyata di GeoGebra itu bisa melakukan hal tersebut gitu. Mungkin banyak yang masih belum tahu. Semoga itu bisa menjadi inspirasi untuk diterapkan di pembelajaran di kelas. Pastinya udah ada ya mungkin dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ada yang ingin ditanyakan, tapi ditahan dulu karena masih untuk sesi tanya jawab itu akan dilaksanakan setelah semua tim pemateri menyampaikan pemaparannya. Jadi untuk yang ingin bertanya, silakan dicatat oleh masing-masing terlebih dahulu agar nantinya tinggal ditanyakan saja ketika waktunya sesi tanya jawab dibuka. Nah, oke, untuk selanjutnya, mari kita simak pemaparan dari Bapak Suherman dan Ibu Alia Sapitri. Kepada kedua pemateri, saya persilahkan. Baik, kita akan lanjut. Kita tadi untuk pengenalan teori dari GeoGebra itu sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, pada sesi ini kita akan fokus pada bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi GeoGebra ini untuk materi koordinat kartesius. Mari kita mulai. Tapi sebelum kita lanjut, izinkan dulu saya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Suherman, juga rekan saya TH Alia Sapitri. Kita ada contoh soal dari sebuah LKPD tentang penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi koordinat kartesius. Cuma sebelum itu, jika untuk materi koordinat kartesius, setelah kita cari aplikasi GeoGebra-nya, maka kita harus memilih bagian kalkulator suite yang ini. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Mari kita anggap gitu, diri kita itu adalah siswa yang diberi tugas ini. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat menentukan letak titik pada koordinat kartesius. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan posisi titik terhadap titik asal, dan titik tertentu. Untuk petunjuknya di sini sudah jelas ya, KPD. Mari kita lanjut ke soal yang pertama. Di sini ada soal, buatlah denah lokasi dengan koordinat sebagai berikut. Kita ibaratkan gitu. Denah yang pertama itu yang di poin A ada gerbang, itu harus di titik 0,
kemudian ada perpustakaan, di titik X-nya itu 5 dan titik Y-nya itu 2. Kemudian benah laboratorium itu di titik X-nya itu negatif 4 dan titik Y-nya itu di 5. Kemudian musola, titik X-nya itu di negatif 3 dan titik Y-nya itu di negatif 4. Ada juga lapangan, X-nya itu di 4 dan Y-nya itu di negatif 5. Kemudian ada kantin, untuk X-nya itu di titiknya itu di 0. Kemudian Y-nya itu di 6. Kemudian yang terakhir ada denah pos, X-nya itu di titik 7 dan Y-nya itu di titik 0. Untuk caranya kita klik move gitu pada toolbar, kemudian kita klik yang input. Bapak, mohon maaf, menurut peserta ini suara Bapak agak terlalu kecil, kurang terdengar mungkin Iya, bisa maaf, lebih Pak Rehan. didekatkan lagi. Baik. Ada sedikit masalah di pada mic saya. Oke, untuk caranya kita klik dulu di move yang ngetik lambang kursor ini. Kemudian pada toolbar kita klik input. Kemudian kita klikkan kata random. Kemudian kita buka kurung, kemudian masukkan titik yang telah ditentukan. Misal tadi titik untuk gerbang itu di titik 0. Ya berarti kita klik random, masukkan 0,0. Kemudian tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, kemudian untuk selanjutnya kan kita tadi mengibaratkan bahwa kita ini siswa gitu. Pilih menu poin pada toolbar. Karena kita membahas untuk menunjukkan denah dari untuk menunjukkan titik gitu, pada koordinat kartesius yang tersedia gitu. Kemudian kita klik yang poin ini yang titik. Kemudian kita masukkan di titik yang kita inginkan. Misal tadi di titik 0 berarti titik tengah ini. Terus kemudian kita di titik X-nya itu 5, X-nya 5 dan Y-nya itu 2 berarti ini titik B ini gitu. Dan seterusnya seperti itu sampai yang soal tadi terpenuhi. Nah, soal ini tadi terpenuhi sampai selesai. Nah, untuk memberikan nama pada setiap titik koordinat, kita klik titik koordinat yang sudah kita bikin tadi, kemudian pilih rename, kemudian masukkan nama baru. Misal kayak tadi titik A 0,0 kita kasih nama gerbang, kemudian titik yang B itu kita kasih nama kantin dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan soal seperti itu. Untuk soal nomor 1 selesai. Lanjutkan ke soal bagian kedua. Dan di sini kita akan mencari posisi terhadap X dan juga sumbu Y. Kan posisi musola terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Maka jawaban yang diharapkan oleh siswa itu adalah mulai berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Serta lapangan berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, minta anak untuk memeriksa peserta didik untuk memeriksa hasil jawaban mereka pada GeoGebra ya. Dari titik-titik tadi yang sudah ditentukan di mana letak ketik bank, terus ada musolanya dan lapangan, mereka bisa lihat pada GeoGebra hasil pengerjaan tadi kembali. Nah, untuk membuat garisnya, menentukan jarak garisnya ya, mereka tinggal pilih menu di samping line atau poin yang tadi, ada di sana menu untuk garis, lalu mereka pilih menu ruas garis. Nanti ada ketika diklik akan muncul menu ruas garis, dipilih. Setelah itu, mereka kembali ke koordinat bagian koordinat kartesius. Dari titik yang ingin mereka ketahui, mereka tarik garis dari titik tersebut menuju garis sumbu X dan juga garis sumbu Y. Misalkan, ini yang pertama itu menentukan jaraknya
posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y itu titik musola. Pertama, ya dulu nih, depan dulu titiknya jarak untuk ke sumbu Y. Dari titik tersebut is menuju sumbu Y. Nah, setelah lihat garisnya, garis sumbu Y, maka di sana akan terdapat nilai panjang atau jaraknya berapa. Ternyata berjarak 3 satuan. Nah, selain itu, nah akan terlihat jawabannya pada bagian untuk input ya. Di sana sudah ada hasil. Sekarang titik yang kedua. Yang tadi pertama kan menentukan titiknya dari titik musola, berapa jaraknya. Sekarang yang kedua itu menentukan jarak lapangan. Oke, selanjutnya kita akan mencari yang lapangan. Nah, sudah tersedia. Sama ya, sama seperti dengan yang tadi caranya, yaitu kita tinggal mengklik untuk garis pada bagian toolbarnya, maka akan ada di sana pilihlah untuk bagian ruas garis. Sama seperti tadi, caranya kita akan menuju koordinat kartesius, lalu menarik titik dari titik yang ditentukan untuk mencari jaraknya, lalu buat garisnya menuju garis sumbu X dan sumbu Y-nya. Garis dari titik lapangannya menuju garis sumbu Y itu berjarak 4 satuan ya. Serta untuk dari titik menuju garis sumbu X-nya berjarak 5 satuan. Itu untuk pengerjaan soal nomor 2, di mana untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Selanjutnya, titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Tentukan posisi perpustakaan terhadap gerbang dan posisi kantin terhadap perpustakaan. Jawaban yang diharapkan yaitu posisi perpustakaan terhadap gerbang 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Serta posisi kantin terhadap perpustakaan 5 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Periksa jawabannya dengan GeoGebra tadi ya. Lakukan caranya itu sama seperti yang tadi. Caranya yaitu dengan memilih garis ya. Toolsnya garis, dipilih lalu pilih ruas garis. Nah, hanya saja bedanya kita tentukan nih titiknya, posisi pertama dari posisi titik perpustakaan terhadap gerbang. Berarti kita akan mencari posisi titik dari gerbang ke perpustakaan. Sedangkan gerbang itu posisinya ada di titik 0,0. Berarti posisi titik terhadap titik Nah, dari titik 0,0 menuju gerbang itu berarti berapa satuan? Setelah ditarik secara vertikal ke arah kanan. Dari titik gerbang ya, ditarik ke arah kanan. Sebanyak berapa satuan? 5 satuan. Dan ditarik lagi ke atas, yaitu 2 satuan. Maka itu adalah posisi perpustakaan terhadap gerbang atau ini masuk ke posisi titik terhadap titik asal. Sekarang masuk ke posisi titik tertentu A, B dengan menanyakan posisi kantin terhadap perpustakaan. Berarti dari perpustakaan ke kantin itu jaraknya berapa satuan? Ditarik secara horizontal, ternyata ke kiri arahnya ya. Dari
perpustakaan ke kantin, yaitu berjarak 5 satuan. Setelah itu kita tarik secara vertikal ke atas berjarak 4 satuan. Maka itu adalah posisi kantin terhadap perpustakaan dengan masuknya ke dalam materi titik tertentu A, B. Selanjutnya, untuk kesimpulannya. Jadi yang diharapkan itu anak dapat menyatakan apa itu koordinat kartesius. Jawabannya adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan posisi titik-titik dalam bidang 2 dimensi atau ruang 3 dimensi. Kebetulan kalau untuk 8 itu masih belajar tentang 2 dimensi ya. Selanjutnya, yang nomor 2 itu bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Secara keseluruhan ini harapan jawaban dari siswa ya, yaitu adalah cara gambarkan lokasi pada koordinat kartesius. Yang pertama itu jika titik memiliki koordinat Y positif, maka titik tersebut berada di atas sumbu X. Jika titik memiliki koordinat Y negatif, maka titik tersebut berada di bawah sumbu X. Jika titik memiliki koordinat Y sama dengan 0, maka titik tersebut berada pada sumbu X. Jika titik memiliki koordinat X positif, maka titik tersebut berada di kanan sumbu Y. Jika titik memiliki koordinat X negatif, maka titik tersebut berada di kiri sumbu Y. Jika titik memiliki koordinat X sama dengan 0, maka titik tersebut berada pada sumbu Y. Itu kesimpulan untuk materi koordinat kartesius. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Penjelasan mengenai implementasi aplikasi GeoGebra ya terhadap materi koordinat kartesius. Semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Suherman dan juga Ibu Alia Sapitri. Luar biasa ya, ternyata GeoGebra juga bisa gitu diterapkan dalam pembelajaran mengenai titik koordinat. Untuk pemateri selanjutnya itu Ibu Adenisa dan juga Ibu Siti Ramadan Permatasari. Kepadanya saya persilahkan. Apakah sudah terlihat? Baik. Terlihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hari Dwi Putra MPD selaku dosen pembimbing kami. Selamat pagi Bapak. Rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan semangat untuk bisa berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadan Permatasari bersama rekan saya Adenisa Fitriani. Kami adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi, Cimahi, Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi dengan berjudul Penggunaan Desmos pada materi persamaan garis lurus. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit latar belakang mengenai tentang Desmos ini. Desmos ini adalah sebuah aplikasi kalkulator grafik berbasis web yang dikembangkan pada tahun 2011 oleh Eli Luberov. Beliau adalah lulusan dari Yale University. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pembelajaran matematika secara interaktif, real-time, dan mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja.
Lalu, fitur unggulan Desmos ini memungkinkan siswa dan guru untuk mengeksplorasi grafik, membuat animasi, hingga menyelidiki hubungan matematika dengan cara yang menyenangkan dan juga visual. Desmos ini telah berkembang pesat dan digunakan oleh jutaan pelajar di seluruh dunia pada tahun 2021 dan Desmos ini resmi diakuisi oleh Elsevier namun tetap melanjutkan misi mulianya yaitu menunjukkan keindahan matematika melalui visualisasi yang dinamis dan juga interaktif. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke pembahasan utama, yaitu bagaimana Desmos digunakan dalam memahami materi persamaan garis lurus, terutama itu kan dalam mengidentifikasi dan menganalisis gradien atau kemiringan suatu garis dari dua titik. Nah, ini adalah LKPD-nya di Satuan Pendidikan SMP dan subbabnya itu menentukan gradien dari dua titik. Untuk tujuan pembelajarannya itu untuk mengenal konsep gradien secara visual dari grafik dua titik. Yang kedua, menentukan gradien dari dua titik dengan cara mengamati dan menghitung perubahan koordinat. Yang selanjutnya itu mengisi dan menyusun rumus gradien dari dua titik secara mandiri. Dan yang terakhir itu adalah menarik kesimpulan tentang hubungan dua titik dengan kemiringan garis. Nah, untuk pengerjaannya itu tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Yang selanjutnya membaca dan memahami langkah kegiatan. Yang ketiga itu pastinya kita menggunakan aplikasi Desmos Graphing Calculator. Dan yang selanjutnya itu kita melakukan pengamatan dengan teliti, tulis jawabanmu di tempat yang tersedia, dan juga junjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti jujur, tanggung jawab, dan kerjasama saat berdiskusi dengan teman. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menentukan gradien garis lurus dari dua titik. Dengan cara yang pertama itu kita harus membuka dulu alamat yang tertera di sini yaitu dengan www.desmos.com/kalkulator. Nanti akan langsung akan tampil layar seperti ini. Nah, jika belum sign in, boleh di sign in terlebih dahulu supaya kita masuk ke akun kita, supaya pengerjaan kita itu akan tersimpan dan jika nanti close atau keluar nanti kita bisa buka kembali untuk untuk yang sudah kita kerjakan gitu. Nah, untuk cara yang kedua kita disarankan untuk login ke Continue with Google. Boleh menggunakan Google. Nanti akan muncul akun-akun di sini. Umumnya kan kita juga sudah apa itu teh mempunyai akun Google. Bisa dengan cara lain atau langsung ke eh, akun Google yang telah kita miliki. Nah, selanjutnya yang cara ketiga itu temukan kolom input pada Desmos. Nah, di sini kan tidak muncul ya layar seperti tadi di sini. Ini harusnya ada muncul, namun di sini tidak muncul. Nah, kalau misalnya tidak muncul begini, kita bisa langsung klik yang panah ini atau garis 3 dulu boleh, atau bisa langsung ke titik apa ini teh lebih besar ya, lebih besar tapi 2. Bisa langsung diklik ini, nanti akan muncul penginputan di sini untuk menginput eh, nilai gradiennya. Nah, untuk yang pertama kita memulai dengan mengenal gradien dari titik-titik sederhana. Nah, nanti kan sudah muncul ya kolom di sini. Nanti kita input dengan mengetikkan A sama dengan kurung buka 0,0 kurung tutup dan klik enter. Nanti akan muncul titik di sini.
titik yang merah di sini. Selanjutnya ketik B, lalu sama dengan kurung buka 2,2 kurung tutup dan lalu enter. Setelah di enter, klik label di sini supaya ada tanda kasih huruf A atau X dengan Y boleh, tapi disarankan A dengan B saja. Labelnya di sini bisa kita masukkan dengan A dan klik di sini label checklist, masukkan B supaya ada tanda di sini. Di sini ada A dan di sini adalah tandanya B yaitu 2,2. Lalu kita ketikkan Y sama dengan X di kolom input untuk menggambar garis yang menghubungkan kedua titik. Kenapa Y sama dengan X? Karena kita harus mencari dulu nilai gradiennya. Karena sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa rumus untuk mencari gradien itu adalah M sama dengan Y2 lalu dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, kita ditemukan 1X yaitu di sini dan X. Nah, kita masukkan di sini Y sama dengan X. Nanti akan muncul langsung garis dari A ke B ini, melewati garis yang di sini. Apakah garisnya naik, turun, atau datar? Nah, yang tentunya pasti yang telah kita lihat bersama bahwa garisnya itu adalah naik ya, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya itu kita explore lagi ke nilai B-nya kita ganti supaya kita mengetahui bahwa garisnya itu berubah atau tidak. Nah, B-nya kita rubah menjadi 2,4. Kita rubah di desmosnya untuk nilai A-nya tetap saja 0,0. Untuk B-nya kita ganti. Tadi kan nilai B-nya itu adalah 2,2 ya. Sekarang kita ganti 2,4. Nah, lalu kita amati perubahan garis tersebut. Nah, garisnya berubah. Tadi ada di sini garisnya dan sekarang lebih ke atas ya. Berarti garisnya akan kami harapkan untuk jawabannya itu adalah garisnya menjadi lebih curam. Nah, di sini Y sama dengan 2X. Kenapa? Karena nilai gradiennya. Nah, untuk selanjutnya itu kita eksplorasi kembali. Titik B-nya kita pindahkan jadi 2,1. Nah, untuk nilai A-nya tetap, kita ganti nilai B-nya jadi 2,1. Lalu Y-nya 0,5X. Di sini untuk nilai Y-nya jangan dimasukkan koma ya Bapak Ibu karena tidak akan terbaca. Jadi untuk pengomaan di sini karena tandanya itu adalah 1/2 ya. Jadi 0,5 tetapi di input ke desmosnya ini menjadi 0,5x supaya terbaca dan garisnya akan muncul di sini. Garisnya itu kami harapkan akan menjawab garisnya menjadi lebih landai. Landai itu miring ringan ya atau tidak terlalu tajam kemiringannya. Misalnya jalan menuju desa itu cukup landai, jadi mudah dilalui oleh kendaraan. Jadi garis landai itu memiliki gradiennya kecil, misalnya 0,5 atau 0,2 di sini. Naiknya sedikit demi sedikit terhadap perubahan X. Jika dibandingkan dengan garis curam, garis landai tampak terlihat akan mendekati horizontal ke sini ya. Tadi kan ada di sini yang curam, di sini garisnya biasa aja, tengah-tengah, dan di sini mendekati ke horizontal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membandingkan kemiringan beberapa garis. Dengan caranya itu kita kan tadi sudah udah input nilai ini. Nah, kita hapus aja dulu. Kita akan menginput nilai persamaan garis itu dengan yang baru. Ini kita input
Y sama dengan 2X lalu enter, Y sama dengan X lalu enter, Y sama dengan 0,5X sama dengan enter, lalu Y sama dengan negatif X lalu enter. Nah, kita harus tahu ya di mana dengan nilai 2X, lalu nilai X yang negatif X itu kita amati terlebih dahulu mana itu nilai persamaan garis Y sama dengan 2X itu garisnya itu yang mana ya. Nah, untuk ini ada untuk pertanyaannya, kami harapkan itu garis yang paling curam itu adalah Y sama dengan 2X. Nah, ternyata ini ya, Bapak Ibu, untuk nilai 2X-nya itu adalah ini yang paling curam, naik dari kiri ke kanan. Nah, ini adalah yang paling curam. Lalu di sini ada garis paling landai, yaitu Y sama dengan 0,5. 0,5 paling landai. Berarti ini ya yang warna biru. Yang warna biru Y sama dengan X lalu di enter, ini yang warna merah. Lalu ini negatif. Negatif Y sama dengan negatif X lalu di enter, ini akan munculnya garisnya dari turun ya, turun dari kiri itu ke kanan. Jadi nah kita bisa simpulkan bahwa angka di depan X atau gradien itu berperan penting dalam menentukan arah dan kemiringan garis ya. Dan kemiringan garis. Ini kemiringan garis. Garis dengan gradien besar dan positif. Dan ini positif akan semakin menanjak ya. Akan semakin menanjak. Ini kan 2 ya. Ini 0,5, ini 1, ini 2 di sini akan menjadi lebih curam. Nah, sedangkan gradien negatif ini ada di negatif akan membuat garisnya turun. Ini turun dari kiri ke kanan ya. Begitu. Nah, ini apa hubungan angka di depan X dengan kemiringan garis? Kami harapkan jawabannya semakin besar angka di depan X, semakin curam garisnya. Jika positif, garisnya akan naik, ya, akan naik tuh. Positif, ini akan naik. Dan jika negatif, garisnya akan turun. Garisnya ini adalah nilai X, Y sama dengan negatif X, di enter, maka nilainya akan semakin turun. Tiga, perubahan titik dan gradien. Diberikan titik A 1,2 dan B 4,5. Caranya, ketik di kolom input A sama dengan dalam kurung 1,2 dan B sama dengan 4,5, lalu enter. Setelah itu, klik lagi di kolom input A, B, lalu enter. Lalu klik tanda pengaturan di bagian kanan kolom input, ya, yang di sana. Lalu klik tabel. Ini untuk mengetahui titik koordinat X dan Y-nya. Sekarang catat koordinat titik A, X sama dengan 1, maaf, A, X1 sama dengan di sana ada di tabelnya 1, Y1 adalah 2. Titik B, X 2 sama dengan 4, dan titik Y 2 sama dengan 5. Hitunglah perubahannya. Perubahan Y sama dengan Y2 dikurang Y1. Y2 kan sudah diketahui. Y2 sama dengan 5 dan Y1 sama dengan 2. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Sekarang ke perubahan X.
X sama dengan X2 dikurangi X1. X2 sama X1 sudah diketahui kan? X2 sama dengan 4 dikurangi X1 sama dengan 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Apa hubungan antara perubahan Y dan perubahan X dengan kemiringan garis? Kemiringan garis atau gradien adalah hasil bagi antara perubahan Y dan perubahan X. Sekarang, bagaimana hubungan ini bisa kamu tulis dalam bentuk persamaan? Jadi, gradien sama dengan perubahan Y dibagi perubahan X sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi, gradien atau kemiringan garis dapat membagi perubahan Y dengan perubahan X, yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1. Keempat, menemukan rumus gradien. Jadi, siswa di dalam setelah itu cara untuk menghitung gradien kita tulis rumusnya. Jadi siswa dituntut untuk mengetahui rumus itu sendiri. Jadi sebagai M Y dikurangi Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Bagian atas atau pembilang adalah perubahan nilai yang atas Y dari titik B ke titik A. Bagian bawah atau penyebut adalah perubahan nilai yang bawah X dari titik B ke titik A. Yang kelima, eksperimen dengan titik buatan sendiri. Jadi siswa membuat eksperimen titik sendiri. Misalnya tuh C sama dengan dibuat sendiri 2,3 dan D 6,7 sesuai pilihanmu. Amati posisi titik dan garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Istilah koordinat titik C X1 adalah 2 dan Y1 adalah 3. Koordinat titik D X2 sama dengan 6 dan Y2 sama dengan 7. Perhitungan perubahan Y ini jadi Y2 dikurangi Y1. Jadi 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Lanjutkan ke perubahan X. X1 ini tuh jadi X2 dikurangi X1. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Tuliskan rumus gradien yang sudah kamu isi. Kan sudah diketahui tadi rumusnya. Jadi tinggal tulis lagi. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan 7 dikurangi 3 dibagi 6 kurangi 2. 7 kurangi 3 tuh 4. Dan 6 dikurangi 2 tuh 4. 4 bagi 4 jadi hasilnya 1. Gradien garis dari titik C ke D adalah 1. Jadi jawabannya di sini. Apakah perubahan Y dan perubahan X selalu positif? Jawabannya tidak selalu, tergantung arah titiknya. Jadi kalau titiknya berbeda, garisnya pun akan berbeda. Perubahan Y dan perubahan X-nya pun akan berbeda. Pertanyaan lagi, jika perubahan X bernilai negatif, apakah artinya untuk kemiringan garis? Gradien bisa menjadi negatif, artinya garis turun dari kiri ke kanan. Kalau negatif jadi berlawanan arah. Di sini di kolom kesimpulan, tuliskan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Dari kegiatan hari ini, saya belajar cara menentukan gradien garis lurus dari dua titik, penggunaan pembagian dan perubahan Y terhadap perubahan X. Pertanyaan lagi, rumus gradien berasal dari
perubahan Y dibagi perubahan X. Jika titik perubahan, maka kemiringan garis akan berubah sesuai arah dan besar perubahan koordinat. Jadi dapat disimpulkan dari kegiatan ini kita bisa mengetahui persamaan gradien bisa ditentukan dari dua titik dengan perbandingan perubahan Y dan X. Rumus gradien berasal dari perubahan Y dibagi perubahan X. Kalau titik perubahan, maka arah dan besar kemiringan garis juga ikut berubah. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan dan berpartisipasi. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, keren banget ya. Terima kasih kepada Ibu Adenisa dan juga Ibu Siti Ramadan yang telah kan salah satu contoh implementasi penggunaan Desmos dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya itu ada Bapak Putra Ardiansah dan juga Ibu Susi Wahyudiani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Kang Raihan Yudhistira yang telah memberikan kami waktu presentasi. Dan yang kami hormati kepada Bapak Dr. Andes Hari Dwi Putra MPD sebagai dosen dan penyelenggara webinar hari ini. Dan yang kami hormati kepada panitia dan Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Susi Wahyudiani dengan NIM 23510068, mahasiswa pendidikan matematika dari IKIP Siliwangi, Cimahi, Jawa Barat. Dan perkenalkan rekan saya yaitu Putra Ardiansah 23510005, mahasiswa pendidikan matematika dari IKIP Siliwangi, Jawa Barat. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan penggunaan aplikasi Wengiom pada materi bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Aplikasi Wengiom dikembangkan oleh Dr. Richard Paris dari Philippine Exeter University di New Hampshire, Amerika Serikat. Dapat mengkomunikasikan gambar geometri dimensi 2 dan 3 dan gratis dan ukuran file kecil sehingga efektif dan efisien digunakan dalam pembelajaran. Nah, di sini kita ada lembar kerja siswa, yaitu tujuannya untuk siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bangun ruang sisi datar balok. Yang kedua, siswa dapat mencari beberapa titik tengah dan bangun ruang sisi datar balok dan bisa menghubungkan setiap titik yang dibuat menjadi satu garis penggunaan aplikasi Wengiom. Dan ketiga, siswa dapat membuat perhitungan besar sudut dan panjang sudut garis yang mereka buat. Petunjuknya itu A. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan. Dan B. Baca dan pahami semua soal yang ada. Kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu. Kerjakan soal tersebut pada lembar jawaban yang telah tersedia. Nah, pertama-tama kita mendownload dulu aplikasi Wengiom seperti gambar di bawah ini. Di sini ada gambarnya, Bapak Ibu. Nah, pertama kali buka aplikasi Wengiom yang ada di device, bentuknya seperti di bawah ini. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Setelah kalian membuka aplikasi tersebut, kalian akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, setelah muncul, kalian tinggal klik close saja. Dan langkah selanjutnya,
Setelah kalian mengklik window, akan muncul tampilan seperti di samping. Kalian tinggal klik saja 3DM. 3DM itu adalah 3 dimensi untuk materi bangun ruang sisi datar sekarang yaitu balok. Setelah kalian mengklik 3DM, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kalian tinggal klik zoom yang di samping X agar tampilan kalian lebih besar. Setelah kalian mengklik zoom, langkah selanjutnya kalian klik units, lalu value holder, lalu box seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya maka akan muncul tampilan seperti di samping. Kalian tinggal isi kolom tersebut dengan urutan panjang 7, lebar 3, tinggi 3. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Yaitu muncul balok. Setelah gambar di samping muncul, kalian bisa menggerakkannya dengan mengklik di keyboard kalian PGUP untuk memperbesar dan PGDN untuk memperkecil dan simbol panah untuk menggerakkan sesuai dengan simbol panah. Contohnya, panah kanan akan menggerakkan balok memutar ke kanan dan apabila panah kiri akan memutar ke kiri. Yang panah atas akan ke atas dan panah bawah akan ke bawah. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita membuat atau melihat garis-garis di pada balok yang kita sudah buat. Pertama, kita pilih ke view yang seperti di contoh ini ya. Nih, ada yang view di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Terus pilih ke display dan terus ke show hidden line. Maka akan muncul balok yang tembus pandang yang hanya tersisa eh, nama titik-titik dan garisnya. Nah, karena sudah tertera garis sudah terlihat, maka kita bisa membuat satu pertanyaan untuk peserta didik kita. Contohnya yang kami berikan yaitu sifat-sifat balok yang kalian temukan isi dengan warna merah. Misalnya ada seperti ini ya jawabannya. A memiliki 8 sudut, memiliki 12 ruas, dan memiliki 6 sisi bangun datar, yaitu dari 4 persegi panjang dan 2 persegi 6, memiliki 4 diagonal ruang. Selanjutnya, kita untuk pertanyaan selanjutnya, mari kita hitung garis dengan cara mengklik means yang seperti di di sini nih ada lagi tuh di samping edit di menunya atau di toolbarnya ya di means namanya. Yes. Nah, setelah ini kita cari mana yang ingin kita eh, tampilkan hasil garis panjangnya atau hasil nilai garis tersebut. Misalnya garis AB yang akan di contohnya garis AB itu berarti garis ini sampai sini ya Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu kita beri langkah kepada muridnya untuk mengetik AB pada kolom di atas. Setelah itu enter, maka muncul hasilnya yaitu AB sama dengan 7 cm. Nah, untuk pertanyaannya adalah kita buat berapa 12 atau berapa itu garisnya, mereka akan mencari nilainya terus diisi masukkan kolom di bawah ini seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan ketiga yaitu mencari titik tengah suatu sisi atau bidang datarnya. Karena kita mempunyai 6 bidang datar, maka kita harus membuat 6 titik bidang datar. Setelah itu baru kita menghubungkan setiap titik untuk mendapatkan nilai titik tengahnya. Nah, ini untuk pertanyaan ketiga sampai ke 5 kami memiliki tujuan untuk mencari titik tengah suatu balok. Nah, yang pertama kita pilih ke linear, terus ke segment of face. Setelah itu akan muncul
seperti mana? Seperti ini munculnya nih ya. Nah, yang pertama kita cari dulu mau bidang datar mana yang kita cari. Karena dicontohkan saya adalah mengambil bidang datar persegi AEHD. Nah, di sana kita ngambil satu saja eh, garis antara menghubungkan H dan titik H dan titik A agar mendapatkan garis seperti di samping ini. Nah, setelah mendapatkan garis ini, maka kita mudah untuk mencari nilai titik tengahnya. Mencari titik tengahnya ya. Nah, ini untuk mencari titik tengahnya, kita pertama ke poin di atas di samping file poin terus ke relatif koordinat. Setelah itu akan muncul eh, tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan adalah garis A dan H dan A yang menghubungkan. Setelah itu koordinatnya setengah. Terus kita klik map. Terus nanti akan muncul ini titik tengah dari suatu bidang datarnya. Nah, ini untuk pertanyaan ketiga nanti. Nah, tugasnya itu adalah mencari titik tengah dari persegi dan persegi panjang dari 6 bidang datar bidang datarnya gitu kan. Nanti akan tampilan seperti ini nih. Tugas keempat sama, tapi menghubungkan setiap titik eh, yang sudah kita temukan. Ini salah ya. Ini harusnya Kak. Maaf. Nah, setelah kita hubungkan setiap titiknya, kita cari titik tengah dari ini semua menjadi titik O. Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan nilai titik tengah suatu balok. Bukan nilai sih, sudah mendapatkan titik tengah dari suatu balok. Ini berarti pertanyaan kelima. Nah, untuk pertanyaan keenam, kita ke sudutnya. Kita kembali ke Math, kita apa? Arahkan murid peserta didik kita kembali ke Math dan carilah sudut-sudut yang kalian temukan minimal misalnya 5 atau 6 ya. Kita beri contoh pertama itu kita kasih ini kayak panah. Nah, itu teh simbol dari suatu sudut untuk di Winjiom. Nah, karena kita ingin mencari sudut AEH, maka akan muncul ini. Nah, nilainya seperti ini nih. AEH, berarti ini sudut ini. Itu, maka akan muncul ini. Nah, kita tinggal buat pertanyaan. Kalian carilah nilai sudut. Mana misalnya kita buat ini 6 ya, 5 yang baru, satu contoh. Mereka akan mencari nilainya, nilai sudutnya seperti itu. Nah, setelah itu kita beri pertanyaan pertanyaan akhir atau kesimpulan apa yang mereka dapatkan gitu. Nah, mereka berarti apabila mereka fokus belajar gitu dan menarik, mereka pasti akan tahu bahwa balok itu adalah ruang 3 dimensi yang memiliki bentuk seperti kotak memanjang dengan 6 sisi yang berupa persegi panjang dan persegi. Balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda-beda. Semua sudut pada balok berbentuk siku-siku dan setiap sisi berhadapan memiliki ukuran yang sama. Balok seiring kita temui dalam kehidupan sehari seperti kotak pensil, kardus, atau lemari atau kulkas, banyak lagi kan. Nah, terus di sini apa ya? Taruh bentar. Tuliskan sifat-sifat balok yang kamu ketahui untuk siswa ya. Berapa misalnya seperti contoh banyak. Nah, di sini juga tidak hanya ini saja, tapi kita juga bisa mencari luas permukaan, volume, tapi karena saya membuat untuk satu pertemuan ya, jadi segini saja dulu gitu. Untuk pertemuan selanjutnya bisa luas permukaan dan volumenya gitu. Nah, sekian eh, hasil eh, penelitian kami tentang penggunaan aplikasi Minjom terhadap materi bangun ruang sisi datar terutama subbab balok. Saya kembalikan kepada moderator kami, Kang Rehan Yudhistira. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau
eh, presentasi yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hmm. kepada Bapak Putra Aryansah dan juga Ibu Susi Wahyudiani. Ternyata Wigiom itu, makasih juga kita jadi tahu gitu. Ternyata Wigiom tuh cara kerjanya itu seperti itu gitu, Pak. Untuk pemateri selanjutnya itu kita ada Ibu Anissa Sulapa dan juga Ibu Inas Nastia. Kepada dua orang tersebut saya persilahkan. Pada kesempatan webinar kali ini, izinkan saya menyampaikan pengenalan dan pemanfaatan aplikasi Miom dalam pembelajaran bangun datar. Materi ini bertujuan untuk membantu kita memahami konsep bangun datar secara visual, sekaligus memperkenalkan salah satu teknologi pembelajaran dapat menunjang proses belajar mengajar di era digital saat ini. Aplikasi Wingeom tidak hanya mempelajari teori bangun datar secara abstrak, tapi juga melihat bentuk-bentuk geometri secara langsung dan dinamis. Harapannya semakin memudahkan pemahaman siswa dan meningkatkan minat belajar matematika. Baik, langsung saja. Kami kelompok 10 dengan anggota Teh Inas Nastia dengan NIM 235100036 dan saya sendiri Anissa Sulafa dengan NIM 235100002. Penggunaan aplikasi Wingeom pada bangun datar segi 4, persegi dan segi panjang. Sebelumnya kita mendownload terlebih dahulu aplikasi Wingeom pada website benghar.my.id strip 2019-08 strip aplikasi wingeom.html. Oh, di bawah juga ada http titik dua bit.ly garis miring software Wingeom. Kemudian muncul tips penggunaan gambar di samping. Mohon maaf. Di samping kalian bisa klik next untuk melanjutkan dan close untuk mengakhiri tips. Di sini ada LKPD, Satuan Pendidikan SMP, kelas 7, semester 1, mata pelajaran matematika dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Kemudian ada tujuannya menjelaskan pengertian dan sifat-sifat bangun datar. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis bangun datar. Ketiga, siswa dapat menemukan rumus luas dan keliling bangun datar. Tunjuknya, tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang disediakan atau nama masing-masing dari siswa. B. Baca dan pahamilah semua soal yang ada, kemudian diskusikan bersama teman kelompok. C. Kerjakan soal tersebut pada lembar jawaban yang telah disediakan. Langsung ke materi segi 4. Yang pertama, persegi. Untuk membuat sebuah persegi pada aplikasi Wingeom dengan cara pertama klik window, kemudian klik 2 dim. Setelah klik 2 dim muncul, kemudian klik units, polygon, dan ke reguler. Kemudian setelah mengklik reguler akan muncul kolom seperti di samping. Pada kolom sides isi dengan 4 karena persegi memiliki 4 sisi. Dan pada kolom range of side isi dengan ukuran sisi yang ingin dibuat. Dan saya mengisi kolom dengan angka 6. Angka dapat disesuaikan dengan soalnya. Muncul bentuk persegi untuk mengubah posisi menjadi seperti gambar di sebelah kanan. Klik BTNS, kemudian rotation nanti, lalu diputar saja posisinya agar menjadi lurus seperti gambar sebelah kanan.
Selanjutnya, kita akan menghitung panjang semua sisi pada persegi tersebut. Oke, soalnya di sini untuk para siswa, yaitu hitunglah panjang sisi. AB sama dengan, BC sama dengan, CD sama dengan, DA sama dengan. Jawaban yang diharapkan itu adalah 6 karena seluruh sisinya itu sama. Berikut caranya sebelum diisi oleh mereka, klik MEAS, maka akan muncul kolom seperti di samping kiri sebelah sini, isi kolom dengan nama sisi yang akan dicari misalnya AB atau BC atau yang lainnya. Klik enter dan langsung tertera ukuran persegi yang dibuat. Setelah menghitung panjang sisi tersebut, apa yang Anda dapat? Ini adalah soal untuk siswa. Jawabannya persegi memiliki 4 sisi yang sangat panjang. Bisa. Inilah harapan jawaban yang diharapkan salah satunya. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung besar semua sudut pada persegi tersebut. Soalnya hitunglah sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, sudut DAB. Caranya klik MEAS, maka muncul sama seperti tadi, isi kolom dengan nama sudut. Nah, bedanya ini harus menggunakan tanda sudut. Misal sudut ABC atau sudut BCD, masing-masing diketik, kemudian diklik enter, dan seterusnya. Maka akan tertera besar sudut yang ditulis tersebut. Setelah menghitung besar sudut tersebut, kesimpulan apa yang Anda dapat? Persegi memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Karena setiap persegi sudah pasti sudutnya sudut siku-siku. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mencari luas dan keliling dari persegi. Keliling dan luas. Untuk mencari keliling dan luas persegi, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Persegi ABCD dibentuk oleh keempat sisinya, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Keliling persegi adalah total panjang semua sisi persegi tersebut. Sedangkan luas persegi merupakan jumlah satuan persegi yang dibutuhkan untuk mengisi persegi tersebut. Karena semua sisi memiliki panjang yang sama, luasnya adalah hasil perkalian kedua sisinya. Berdasarkan pemaparan di atas, tentukan. Di sini menggiring siswa untuk mencari sendiri ya, keliling persegi dan luas persegi tersebut. Tentukan rumus persegi, ini soalnya keliling sama dengan, nanti dikosongkan, kemudian luas sama dengan, berdasarkan gambar persegi di atas, tentukan keliling sama dengan luas. Maka jawaban yang diharapkan tadi, kelilingnya 4 kali sisi, luasnya sisi kali sisi, jawabannya 24, kelilingnya luasnya 36. Untuk mengecek jawabannya, kita dapat menggunakan cara berikut. Sama, klik MEAS, masukkan rumus keliling atau luas. Misal, keliling, rumusnya bisa juga dengan AB ditambah BC, ditambah CD, dan DA ditambah DA. Atau, seperti yang sebelumnya, 4 dikali sisinya. 4 dikali misal salah satu sisinya itu AB. Klik enter, maka akan muncul besar keliling tersebut. Kesimpulan. 1. Apa pengertian persegi menurut pendapat Anda? Jawabannya, persegi merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi dengan ukuran sama panjang, dan mungkin bisa ada jawaban lain yang bisa yang betul. Ini adalah salah satu jawaban yang diharapkan juga. Nomor 2, tuliskanlah sifat-sifat persegi yang telah Anda ketahui. Adalah pertama, keempat sisinya sejajar dan sama panjang. Kemudian keempat sudutnya adalah sudut siku-siku seperti yang sudah mereka kerjakan di lembar sebelumnya. Selanjutnya adalah persegi panjang. Nah, untuk membuat bangun persegi panjang pada aplikasi WinGeom, caranya yaitu pertama klik window, lalu kita klik 2dim atau 2 dimensi ya. Selanjutnya akan muncul jendela dengan beberapa toolbar. Kita pilih units, kita klik units, lalu kita klik polygon, nanti akan muncul lagi pilihannya. Kita klik parallelogram.
Nah, selanjutnya akan muncul kolom seperti pada gambar di samping ya. Kita isi baris side atas dengan angka 6, lalu angle atau sudutnya dengan 90, dan side bawahnya dengan angka 2. Nah, angka ini nantinya dapat disesuaikan dengan soalnya. Selanjutnya, nanti akan muncul bangun persegi panjang ABCD seperti pada gambar. Nah, setelah itu, kita akan menghitung panjang semua sisi pada persegi panjang tersebut. Bagaimana caranya? Oke, di sini sudah ada kotak soal untuk siswa, yaitu hitunglah panjang sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Caranya yaitu kita klik next, nanti maka akan muncul kolom seperti gambar di bawah ya. Kita isi kolom tersebut dengan nama sisi yang akan kita cari nih, misalnya sisi AB, lalu kita klik enter, dan seterusnya. Nanti akan muncul panjang dari sisi tersebut. Nah, di sini sisi AB panjangnya 6, sisi BC panjangnya 2, sisi CD panjangnya 6, dan sisi DA panjangnya 2. Setelah menghitung panjang sisi tersebut, nih siswa diharapkan dapat menyimpulkan apa yang mereka dapatkan setelah menghitung panjang sisi dari persegi panjang tersebut. Jawaban yang diharapkan yaitu persegi panjang memiliki 4 sisi yang berhadapan sama panjang. Selanjutnya, kita akan menghitung besar semua sudut pada persegi panjang tersebut. Di sini sudah ada kolom pertanyaan, yaitu hitunglah sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, caranya yaitu klik next, maka akan muncul kolom seperti berikut. Isi kolom tersebut dengan nama sudut yang akan kita cari, misalnya sudut ABC. Kita dapat menggunakan tanda sudut dengan simbol kurang dari ya. Lalu kita klik enter dan seterusnya. Maka nanti akan muncul besar sudut dari persegi panjang tersebut. Nah, selanjutnya setelah menghitung besar sudut persegi panjang tersebut, siswa diharapkan mampu menyimpulkan apa yang mereka dapatkan setelah menghitung besar sudut dari persegi panjang tersebut. Nah, jawaban yang diharapkan di sini yaitu persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama besar. Oke, selanjutnya kita akan mencari keliling dan luas dari persegi panjang. Untuk mencari keliling dan luasnya, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Nah, persegi panjang ABCD dibentuk oleh keempat sisinya, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Untuk keliling persegi panjang adalah total semua sisi persegi panjang tersebut, sedangkan luas persegi panjang merupakan jumlah satuan persegi yang dibutuhkan untuk mengisi persegi panjang tersebut. Nah, persegi panjang memiliki 4 sisi dengan 2 macam ukuran yang biasa kita sebut dengan panjang dan lebar. Maka luas persegi panjang yaitu hasil perkalian dari panjang dan lebarnya. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, di sini siswa diharapkan dapat menentukan rumus keliling dan luas dari persegi panjang tersebut. Dan juga dapat menentukan keliling dan luas dari persegi panjang yang sudah digambar sebelumnya. Nah, di sini untuk rumus keliling, berdasarkan pemaparan sebelumnya, rumus keliling yaitu jumlah dari semua sisi persegi panjangnya. Berarti sisi AB ditambah sisi BC, ditambah sisi CD, ditambah sisi DA. Sisi AB di sini merupakan panjang dari persegi panjang tersebut, dan sisi BC merupakan lebar. Jadi, di bawahnya kita tulis panjang ditambah lebar, ditambah panjang ditambah lebar. Maka didapat rumus dari keliling persegi panjang tersebut adalah 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Dan untuk luasnya adalah panjang dikali lebar. Nah, karena pada gambar persegi panjang sebelumnya itu panjangnya adalah 6 dan lebarnya adalah 2, maka didapat keliling dari persegi panjang tersebut adalah 16 dan luasnya adalah 12. Untuk mengecek apakah jawaban tersebut benar atau tidak, nah kita dapat menggunakan cara seperti sebelumnya, yaitu klik next, lalu kita masukkan rumus keliling atau luasnya. Misalnya, keliling 2 dikali
dalam kurung sisi AB ditambah BC, lalu kita klik enter, maka akan muncul luas dan keliling dari persegi panjang tersebut. Di sini dapat kita lihat ya, kelilingnya sama seperti jawaban sebelumnya yaitu 16 dan luasnya yaitu 12. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama, apa pengertian persegi panjang menurut pendapat Anda? Jawaban yang diharapkan yaitu persegi panjang merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki sisi-sisi berhadapan sejajar dan sama panjang. Lalu pertanyaan kedua, tuliskanlah sifat-sifat persegi panjang yang telah Anda ketahui. Jawaban yang diharapkan pertama yaitu sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Anissa Sulafa dan juga Ibu Ines Nastia yang telah memaparkan salah satu implementasi penggunaan Winggeom. Jadi kita telah mendapatkan 2 contoh penggunaan Winggeom ya. Semoga dari pemaparan 2 tim tersebut bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam pembelajaran di kelas nantinya. Untuk selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya itu ada Bapak Apip Al-Arifin. Untuk Bapak Apip, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Rehan atas kesempatannya. Dalam hal ini saya akan membahas tentang penggunaan aplikasi GeoEnzo ya. Mulai dari perkenalan dulu mungkin. Ya, ini tentang saya ya. Nama saya Apip Arifin dengan NIM 2351166 dan saya adalah mahasiswa pendidikan matematika di IKIP Siliwangi. Nah, dalam hal ini saya akan memaparkan penggunaan aplikasi GeoEnzo pada matematika tentang materi sudut dan garis. Ini untuk mata pelajaran matematika di SMP khususnya. Ini bagian 1. Apa itu GeoEnzo? GeoEnzo itu diciptakan oleh Don Gropenel asal Belanda ya, seperti ya tadi yang dikatakan oleh Bapak Dr. Heri. Itu dikembangkan oleh Eric Han Hoss sebagai dari perangkat dari lunak dari Prancis dan dirilis di Cambridge University. Nah, aplikasi ini digunakan sebagai media ya untuk menggambarkan atau membuat bentuk-bentuk yang dilengkapi oleh kalkulator ilmiahnya dan digunakan sebagai media pembelajaran matematika yang interaktif dan dinamis. Juga aplikasi ini tersedia gratis dan mudah diakses oleh siapa aja. Aplikasi ini dapat di-download dari Google, juga kita bisa searching dan kita cari aplikasinya, dan saya dapatin dari Opdown ya, dan ukurannya sekitar 170-an megabyte. Dan ini dapat di-download gratis. Caranya yaitu diekstrak, terus kita tidak perlu instalasi lebih, ya kita cukup hanya ini aja, apa namanya, diklik aja, diekstrak, dan kita cukup klik, nanti juga ada aplikasinya ya, langsung GeoEnzo Exe. Nah, ketika dibuka, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti ini, tampilannya seperti ini, ada fitur-fitur icon di sini. Nah, ini saya dapatkan penjelasannya seperti ini. Nah, ini adalah alat untuk melukis, dan ini jangka, ini juga busur. Nah, ini penghapus. Nah, di sini saya sudah menyisipkan ya apa namanya, keterangan-keterangan dari aplikasi tersebut. Terus bagian 2 ada LKPD. Saya membuat LKPD seperti ini yang terdiri atas 6 soal ya, khusus untuk siswa-siswi di SMP. Dan yang pertama
ada soal ini dan saya sisipkan juga apa cara kerjanya seperti apa, dan kita harapkan siswa-siswi ini memakai aplikasi GeoEnzo ini untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, bagaimana cara pengisian LKPD-nya? Nah, yang pertama, ini ada dengan menggunakan aplikasi GeoEnzo, gambarlah 2 buah garis yang memiliki sisi sejajar, saling berpotongan dan saling berhimpit. Nah, untuk mengerjakan soal, saya sisipkan di sini ada petunjuknya. Yang pertama yaitu pilih icon draw or write di sebelah kiri atas aplikasi GeoEnzo. Nah, seperti ini. Ada icon ini dan cari strike line di sini. Nanti ketika mau diklik di sini akan ada nama-nama ini, strike line, decide line always, arouse and stop and grid. Nah, nanti bisa diklik di sini. Ini cara-caranya saya kasih nomor supaya dapat dipahami oleh semua peserta dalam webinar ini. Nah, nanti ketika sudah diklik ini, semua ini nanti kita gambar dan hasilnya akan seperti ini. Nah, jawaban yang diharapkan dari siswa-siswi akan seperti ini di dalam aplikasi GeoEnzo tersebut. Yang kedua, buatlah garis yang sejajar dengan garis M, yang mana garis tersebut melalui titik P di dalam aplikasi GeoEnzo. Nah, saya sisipkan juga langkah kerjanya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, pilih icon ruler di sebelah kiri atas GeoEnzo dan drag sisi gambar penggaris dan tarik garisnya. Nah, diharapkan seperti ini tampilannya. Nanti ketika diklik gambar pistar ini nanti akan muncul seperti ini dan kita luruskan saja dengan garis soal yang ada di sini. Dan kita tarik drag garisnya dan kita akan terbentuk seperti ini. Maka jawaban diharapkan adalah seperti ini. Nah, ketika ini titik P-nya sejajar dengan M. Yang ketiga ada soal ini. Soal ini bisa dikerjakan oleh siswa secara visual ya. Seperti ini, sudut yang bertolak belakang. Mereka bisa mengerjakan, misalkan ini nomor 1 sudutnya bertolak belakang dengan nomor 3. Nah, nomor 2 dan nomor 4, nomor 5 dan nomor 7. Dan 6 dan nomor 8. Itu bertolak belakang. Dan sudut sehadapnya berapa? Ini ada sudut sehadap. Nah, ini 1 dengan 5 sehadap, 3 dengan 7 sehadap, 2 dengan 2 dengan 6 juga sehadap. Terus sudut yang berseberangan di dalam yaitu 2 dan 8. Nah, yang 3 dengan 5. Itu yang sehadap di dalam, berseberangan di dalam. Terus ada sudut yang berseberangan di luar, yaitu nomor 1 dan nomor 7. Dua nomor 4 dan nomor 6. Terus ada sudut sepihak di dalam, yaitu nomor 2 dan nomor 5. Dan nomor 3 dan nomor 8, itu sepihak di dalam. Dan sudut sepihak di luar, yaitu ada nomor 1 dan nomor 6. Dan nomor 4 dan nomor 7. Nah, di sini juga ada 2 garis yang berpotongan. Diharapkan jawaban siswa ini bisa secara visual melihat gitu. Si sudut itu bagaimana garis ini gitu. Nah, jawabannya ketika 2 garis berpotongan, maka akan terbentuk 4 sudut. Nah, ini kan 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Ini juga 5, 6, 7, 8. Ini adalah 4 sudut di dalam 2 potongan garis. Nah, setiap sudut yang berseberangan atau bertolak belakang akan memiliki sudut berpelurus seperti ini. Terus yang ketiganya, sudut yang berseberangan memiliki besar yang sama atau sudut sehadap secara vertikal. Nah, ini jadi besar sudutnya sama yang berseberangan ya. Terus berapa besar sudut yang terbentuk? Nah, diukur dengan GeoEnzo. Nah, tadi itu diukur dengan GeoEnzo itu ada langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ini pilih icon triangle yang tadi ini. Nah, tadi kan gambarnya penggaris ya. Sekarang gambarnya penggaris segitiga kayak gini seperti pengukuran sudut. Nah, nanti kita sisipkan gambar ini dan kita ukur dengan penggaris yang segitiga ini. Maka didapat tiap sudutnya itu akan ada ukurannya. Nah, ini diharapkan siswa dan siswi menjawab seperti ini. Dan kita isi kolomnya. Ya, sudut yang pertama ketika diukur pasti 90 derajat ya, karena ini sudutnya lurus. Yang kedua juga sama, yang ketiga dan keempat karena ini lurus. Nah, sudut yang keempat dan kelima dan keenam, 7, 8
Nah, ini didapatkan, ini yang kelima nih. Yang kelima itu ada 70 derajat. Ya. Bisa nyebutkan jadi sudutnya apa, berarti sudutnya itu lancip. Terus yang 6, sudutnya itu 70 derajat. Ketika diukur ini dapat sekitar 70 derajat. Sini ya, tinggal kelihatan, saya nggak kelihatan. Terus yang nomor 6, ini juga didapat 110 derajat ketika diukur dengan menggunakan penggaris segitiga ini. Nah, begitupun yang nomor 8, nomor 7. Nah, terus ada soal nomor terakhir nih. Melukiskan garis istimewa pada segitiga. Nah, di sini yang pertama lukis garis tinggi pada segitiga lancip dan lukis garis bagi pada segitiga lancip. Di sini saya sisipkan juga cara pengerjaannya, yaitu yang pertama cari dan pilih icon poligon untuk menggambarkan dua segitiga lancip. Jadi ketika buka GeoEnzo-nya, diharapkan siswa dan siswi ini membuat dulu segitiganya menggunakan icon poligon. Nah, sini kan ada poligon. Biasa nomor satunya ini, pertama kita klik ini, kedua kita klik poligon, dan kita bentuk segitiganya. Nah, terus kemudian untuk mengidentifikasi sisi-sisinya, kita berikan nama di tiap sudutnya. Nah, seperti ini. Ada caranya di nomor 3 ini yang teks. Nah, maka seperti ini munculnya ketika kita kasih identitas dengan huruf A. Nah, kita stempel di sini. Stempel nanti akan terbentuk A di sana. Nah, seperti ini. Nanti ABC di sini. Nah, yang ketiga, pilih icon kompas ini, yang nomor 4. Nah, ini akan muncul seperti ini. Di dalam aplikasinya itu akan ada jangka. Nah, untuk menggambar garis bagi, nah kita diperlukan jangka ini. Sehingga yang tercipta bakal seperti ini. Nah, ketika kita menarik garis dari sini, yang lurus dengan C, nah kita dapat garis titik E dan D dalam perpotongan sudut ABC. Nah, kita bisa tarik garisnya dari C, sehingga membentuk garis F. Nah, ini disebut garis bagi pada segitiga lancip. Begitupun yang segitiga yang satunya lagi. Nah, maka dari ini garis yang ditarik dari titik C ini menghasilkan garis bagi titik D dan E. Nah, di sini D dan E itu merupakan garis titik bagi segitiga lancip gitu. Nah, sehingga terbentuk garis tinggi F dan Q. Nah, F dan Q itu sama, merupakan garis tinggi. Itu garis tinggi dari C ke titik F gitu. Nah, jadi caranya sangat mudah dan simpel sih. Kalau menurut saya, kalau misalkan dipakai untuk pembelajaran matematika SMP, itu sangat mudah digunakan gitu. Apalagi aplikasinya itu mudah diaplikasikan, itu dipakai. Maka untuk pengenalan materi, bagi saya itu simple dan mudah dipahami. Maka anak-anak SMP ini mungkin bisa langsung menggunakannya. Karena di sini terdapat fitur-fitur yang mudah dibaca gitu, meskipun menggunakan bahasa Inggris ketika diulik, tapi bisa membuat para siswa itu belajar bagaimana menggambar segitiga, bagaimana menggambar bentuk-bentuk lain gitu. Karena di sini mudah dipahami sih gambar-gambarnya, mungkin dari segi kalkulator, terus dari segi penghapusan, dan itu sangat mudah sekali digunakan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan bermakna dan dapat membagikan ilmu sedikit untuk Bapak dan Ibu peserta webinar di sini. Mungkin saya kembalikan kepada Kang Rehan sebagai moderator. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Apip yang telah mengenalkan kita dan juga memberikan kita contoh untuk penggunaan GeoEnzo ini. Karena saya rasa penggunaan GeoEnzo ini masih kurang familiar gitu di masyarakat. Seperti itu. Mungkin karena seluruh tim pemateri telah
memaparkan materinya masing-masing. Kali ini kita akan mulai memasuki sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk menekan tombol raise hand, dan juga ketika dipersilakan mohon disebutkan pertanyaannya ditujukan kepada tim pemateri mana, seperti itu. Silakan apabila ada yang ingin bertanya untuk menekan tombol raise hand. Baik, terima kasih. Baik, tak terasa kita sudah berada di ujung acara webinar implementasi GeoGebra, Desmos, Wingeom, dan GeoEnzo dalam webinar hari ini. Kami berharap webinar ini bisa menambah pengetahuan Ibu, Bapak sekalian, dan memberikan inspirasi untuk pembelajaran di kelas nantinya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memberikan pengetahuan kepada kita mengenai media berbasis teknologi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar sedari awal hingga akhir webinar hari ini. Saya Rehan Yudhistira Rabani selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.